Mulai ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama kami dari kelompok saya sendiri Dapatur Rahman dan ada dua rekan saya, pertama Hari Sandika dan ada Cindy Setia pada kelompok perancangan pengecoran. Yang ada pun dosen pengampu kami itu Muhammad Gulam Isakan STMSC dengan judul topik pembahasan kita yaitu produk Growth Worm Wheel roda cacing bergalur sebagai sistem kemudi kapal. Next. Adapun materi presentasi yang kami akan bawakan yang pertama itu adalah latar belakang, tujuan, desain gambar teknik, komposisi material, sifat material logam, jenis cetakan dan material cetakan, perancangan sistem saluran, desain sistem riser, cacat yang muncul penyebab, solusi, dan adapun yang terakhir itu ada mikrostruktur. Next. Oke, pada kasus kali ini dilatar belakangi oleh yang pertama ada kualitas produk pengocoran yang dipengaruhi oleh desain saluran tuang, aliran dan mekanisme solidifikasi yang kemudian produk grooved wheel ini berfungsi pada sistem transmisi dan kemudi kapal sehingga harus bebas cacat dan kuat secara internal. Adapun tantangan utamanya yaitu meminimalkan turbulensi agar gas terperangkap ataupun porositas dan cacat penyusutan pada metode sand casting. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita mengadakan solusi, yaitu pertama, desain gating system bottom up untuk aliran stabil dan pengurangan turbulensi. Next. Dengan latar tersebut, kita memiliki tujuan. Adapun tiga tujuan. Yang pertama, sistem saluran tuang, yang dimana kita akan merancang sistem saluran tuang yang mampu menyalurkan logam cair secara stabil dan minim turbulensi. Dengan yang kedua itu ada riser, untuk menentukan desain dan posisi riser untuk mengatasi penyusutan dan mencegah porositas. Yang ketiga ialah penuangan, yang dimana menetapkan parameter penuangan seperti temperatur, kecepatan, dan waktu pengisi agar proses bebas cacat. Next next slide akan dijelaskan oleh Hari Sandika. Dipersilahkan. Selanjutnya merupakan desain gambar teknik, adapun desain 3D modeling dari produk berupa cakram berdiameter 153,4 mm dan untuk ketebalannya di 5,3 mm. Terdapat alur melingkar di tepi luar sebagai fungsi utama. Selanjutnya komposit dan sifat material. Material yang digunakan merupakan paduan seng jamak 3. Untuk komposisinya adalah 96% GN dan aluminium ditambah dengan magnesium. Temperatur liquidus di temperatur 389 Celcius, temperatur penuangannya 520 Celcius, densitas 7,4 gram per centimeter kubik. Memiliki kemampuan alir baik, ketahanan korosi tinggi, cocok untuk geometris kompleks. Untuk sifat material logam stabil pada temperatur penuangan 520 Celcius, viskositas rendah sehingga mudah mengisi rongga, adapun memiliki kemampuan solidifikasi baik untuk geometris, tipis sampai dengan tebal dan cocok digunakan pada sand casting gravitasi. Selanjutnya jenis dan material cetakan. Yang pertama menggunakan grain sand molding, menggunakan pasir silika dan lempung dan ditambah juga dengan air untuk permeabilitas baik untuk pelepasan gas. Dan yang kedua pola yang digunakan dengan 3D printing jenis PLA adalah akurasinya yang tinggi dan dapat menyatukan produk spheru, runner, dan riser dalam satu pola.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Setia, dipersilahkan. Selanjutnya merupakan perancangan sistem saluran, di mana ada sprue dengan diameter 20 mm dengan panjang 255 mm dengan bentuk lurus karena ukuran produknya kecil. Kemudian pada bagian runner, panjang totalnya 424,4 mm dengan bentuk trapesium untuk kestabilan alirannya. Berikut merupakan desain sistem riser dengan bentuk silinder dengan diameter 20 mm, tingginya 45,6 mm. Ini dirancang dengan modulus lebih besar dari komponen agar membeku lebih lambat. Kemudian ditempatkan pada area hotspot pada bagian tengah wormhole-nya dengan tujuan untuk mengatasi shrinkage dan mempertahankan solidifikasi terarah. Kemudian cacat yang muncul, penyebab dan solusi pada produk yaitu pada penyusutan penyebabnya pendinginan tidak merata pada bagian tebal. Kemudian suplai logam dari riser kurang optimal di titik tertentu. Untuk solusinya sendiri yaitu penyesuaian ukuran riser dan memastikan solidifikasi terarah. Kemudian ada porositas, yaitu penyebabnya udara terperangkap saat penuangan dan permeabilitas pasir tidak seragam. Untuk solusinya, dengan menstabilkan aliran penuangan dan mengontrol kelembaban dan pemadatan green sand. Kemudian ada permukaan kasar yang disebabkan oleh butiran pasir yang kasar dan ikatan pasir kurang kuat sehingga menempel di permukaan cor. Solusinya sendiri yaitu optimasi campuran pasir dan finishing dengan grinding atau soft blasting. Nah, ini merupakan mikrostruktur pada produk, yaitu struktur mikrozamak 3 menunjukkan primary khas pengecoran. Kemudian perlakuan panas memperjelas dan memperbesar fase ekotektik sehingga kekuatan naik tetapi kebulatan menurun. Kemudian hasil CT scan membuktikan produk bebas porositas internal, kemudian mendukung kualitas sistem saluran bottom up. Untuk struktur mikro yang homogen dan bebas cacat selaras dengan hasil mekanik yang baik. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.